Kembalinya Raja Serigala. Bab 173 Serangan Balik Xia Simo. Kerinduan, harapan, masa depan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di antara hadirin menatap Xia Simo dengan heran. Bahkan Chen Fan yang ada di sebelahnya pun tercengang. Awalnya, Ibu Ina yang tadinya kecewa, sudah meletakkan mikrofon dan hendak meninggalkan panggung. Namun, saat mendengar perkataan Xia Simo, secercah cahaya melintas di matanya. Ia pun mengambil mikrofon lagi dan berkata, "Ibu Xia Simo, tolong ulangi apa yang baru saja Anda katakan." Xia Simo sudah berjalan menuju panggung dan datang di depan Nona Ina. Dia berkata dengan percaya diri, sungguh-sungguh, dan serius, "Nona Ina, makna di balik karya ini sebenarnya adalah kerinduan, harapan, dan masa depan. Itu tidak dibuat oleh Xia Wuyan. Saya yang mendesainnya. Xia Wuyan mencuri desain saya." Batu itu memecahkan langit dan guntur bergemuruh. Xia Simo begitu percaya diri dan teguh pendiriannya. Awalnya semua orang mengira Xia Simo tidak mau menerima kekalahannya terhadap Xia Wuyan, jadi dia terus berteriak meminta ketidakadilan, tetapi sekarang berbeda. Dari kegigihan Xia Simo, semua orang dapat melihat bahwa segala sesuatunya pasti tidak sesederhana itu. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Xia Simo. Semua lensa kamera media juga ditujukan ke Xia Simo. "Xia Simo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mengambil karyamu? Karya ini milikku, Xia Wuyan. Aku punya saksi dan bukti fisik. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa ini milikmu? Dasar jalang, kau hanya iri padaku, kan? Keamanan, keamanan, ayo dan bawa psikopat ini pergi." Xia Wuyan sedikit panik. Dia tidak menyangka Xia Simo berani naik ke panggung dan berdebat dengannya. Dia takut karena dia bersalah. Anggota keluarga Xia di sana juga berdiri dengan bersemangat dan mengutuk Zhou Wanqiu. "Sebut saja dia tak tahu malu dan sebut saja dia tak tahu malu." Nyonya Tua Gao bahkan secara belak-belakan menyatakan bahwa dia ingin mengusir Xia Simo dan memutuskan semua hubungan dengannya selamanya. Jika dulu Chen Fan pasti akan melindungi Xia Simo, tapi sekarang dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan keluarga Xia. Karena kebenaran yang diraih dengan tangan kosong tidak akan pernah sekuat kebenaran yang diraih dengan terbongkarnya kebohongan. Melihat Xia Simo di atas panggung, Chen Fan merasa bahwa dia telah menjadi lebih dewasa dan mantap, dan dia memahami banyak hal dengan lebih jelas. Ini bagus dan hebat. Ye Bufan juga ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Di mana satpamnya? Kenapa dia belum datang?" Tiba-tiba, beberapa petugas keamanan siap menyerbu. Ibu Ina yang berdiri di sampingnya berkata dalam bahasa Mandarin yang nyaris tak bisa dimengerti, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Xia Wuyan menjadi gila. Nona Ina sebenarnya menoleransi Xia Simo. "Nona Ina, saya rasa Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuknya. Dia orang gila." Sambil berbicara, dia mengeluarkan satu set pakaian di sebelahnya dan berkata, "Lihat, ini gaun yang dia desain. Apakah orang seperti itu layak untuk kau buang-buang waktu?" Ina bahkan tidak melirik Xia Wuyan, tetapi menatap Xia Simo dengan penuh minat, dan berkata dengan ramah, "Nona Xia Simo, saya ingin mendengar dari Anda mengapa makna di balik pakaian ini adalah kerinduan, harapan, dan masa depan." "Nona Ina, jangan dengarkan omong kosong wanita jalang ini," kata Xia Wuyan dengan gugup. Lu Zongzeng, yang berdiri di sampingnya, menghentikan Xia Wuyan dan berkata, "Nona Xia Wuyan begitu bersemangat. Mungkinkah dia bersalah atas sesuatu dan benar-benar mengambil pekerjaan Nona Xia Simo untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Saya harus jujur. Dalam industri kami, menjiplak atau mencuri desain orang lain akan mengisolasi Anda dari seluruh komunitas perancang busana, termasuk keluarga Anda. Dan yang paling penting adalah kamu harus masuk penjara." Ledakan. Xia Wuyan berdiri di sana dengan linglung, seolah-olah dia tersambar petir. "Aku tidak bisa berkata apa-apa." Xia Simo membungkuk hormat kepada Nona Ina dan berkata, "Terima kasih Nona Ina karena telah memberi saya kesempatan ini. Sebelum itu, izinkan saya bercerita kepada Bu Ina. Kisah inilah yang menjadi asal mula karya ini." Ibu Ina mengangguk, "Tidak masalah, desain dengan cerita dapat membangkitkan emosi orang dengan lebih baik. Saya senang mendengar cerita Anda." Bab 174 Sebuah cerita. Dahulu kala, ada seorang gadis yang menikah dengan seorang pria tanpa apapun meskipun keluarganya menentang. Saat itu, dia percaya pada pria itu dan yakin bahwa dia bisa memberinya kehidupan yang baik di masa depan. Mereka sangat mencintai satu sama lain dan tak terpisahkan. Kurang dari 3 bulan setelah pernikahan mereka, gadis itu hamil dengan anak laki-laki itu. Tepat ketika mereka sedang menantikan masa depan dan kelahiran anak-anak mereka. Pada suatu malam yang hujan, pria itu menerima panggilan telepon dan keluar dengan tergesa-gesa. Dan, setelah dia pergi, pria itu tidak pernah kembali. Suasana membeku dalam sekejap, dan semua orang merasa marah terhadap sikap tidak bertanggung jawab pria itu. Hati Chen Fan menegang, dia tahu bahwa wanita dan pria yang dibicarakan Xia Simo adalah dia dan Xia Simo. Benar, dia menerima telepon malam itu. Itulah panggilan dari pembunuh dari keluarga Chen di utara. Jika dia tetap tinggal di keluarga Xia, semua orang di keluarga Xia akan terbunuh karena dia. Maka dia pun pergi tanpa pamit dan melarikan diri ke ujung bumi.
Ini juga merupakan hal yang paling ia berutang kepada Siasimo dalam hidupnya, dan itu juga merupakan alasan mengapa ia menjadi Raja Serigala di Istana Raja Serigala dan kembali untuk membalas rasa terima kasihnya. Siasimo melanjutkan, setelah pria itu pergi, seluruh langit runtuh, dan jalan di depan menjadi gelap gulita. Wanita itu sempat berpikir untuk mati, tetapi saat melihat putrinya mengedipkan mata berliannya di sampingnya, dia pun menyerah. Sejak saat itu, wanita dan anaknya hidup bersama. Nasib mereka bagaikan jalan desa yang berlumpur, bergelombang, tidak rata, dan tragis. Selanjutnya, Siasimo menghabiskan beberapa menit menceritakan kisah tentang nasibnya dan Chen Xiaoxiao, dan bahkan pengalaman mereka selama 5 tahun terakhir. Pengalaman ini awalnya membuat Siasimo paling enggan, dan dia bahkan tidak bersedia menceritakannya kepada siapapun. Namun kali ini, dia melepaskannya sepenuhnya dan menceritakan nasibnya kepada semua orang. Banyak orang yang terharu setelah mendengar ini. Mereka benar-benar terharu dengan kisah menyedihkan Siasimo. Dan wanita dan anak perempuan ini adalah aku dan anak perempuanku. Itulah hari-hari yang paling sulit, paling gelap, dan paling berat bagi kami. Saat itu, kami mendambakan langit biru dan awan putih serta berharap bintang-bintang di langit malam akan segera muncul. Itulah masa depan kami. Dan saya merancang satu set pakaian yang memadukan warna biru langit dan cahaya bintang. Pakaian itu juga melambangkan aspirasi dan harapan putri saya dan saya selama 5 tahun itu. Setelah mendengarkan penjelasan Siasimo, semua orang merasa kagum. Ya, kostum ini hidup. Kostum ini mewakili aspirasi dan harapan Siasimo dan putrinya, dan menghidupkan emosi orang-orang melalui pakaian. Konotasinya sama sekali bukan kemuliaan dan kemegahan, tetapi kerinduan dan harapan. Menggunakan kemuliaan dan kemegahan vulgar untuk menyiratkannya adalah semacam penghinaan. Setelah mendengarkan cerita Siasimo, semua orang mulai menantikan apa implikasi dari masa depan ini. Ibu Ina juga memiliki mata merah, dia juga seorang ibu tunggal dan sangat tersentuh oleh cerita Siasimo. Nona Siasimo, saya sangat tersentuh oleh cerita Anda. Saya ingin tahu makna lain dari pakaian ini, cerita seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Siasimo melambai ke Chen Fan, dan Chen Fan datang ke sisi Siasimo. 5 tahun kemudian, ketika wanita dan putrinya diganggu untuk ke-999 kalinya, pria itu kembali. Dia seperti gunung, melindungi wanita dan putrinya serta memberi mereka rasa aman yang besar. Dan ini adalah masa depan. Dia meraih tangan Chen Fan dan berjalan menuju setelan itu. Saya menamai kostum ini, Dian Yuan. Mengapa saya menamakannya seperti ini? Karena Siasimo dengan lembut mengangkat rok panjang Dian Yuan. Ledakan. Rok panjang itu berkibar, dan langit di atas rok itu benar-benar mulai bergerak. Langit berubah, bintang-bintang mengalir, dan segalanya tampak menjadi hidup. Siasimo memegang tangan Chen Fan dan berkata dengan gembira, ketika langit berubah dan bintang-bintang mengalir, itulah masa depan. Bersambung.